Semangati PSM, mari kita semua mendoakan PSM. Rasakan semua semangat sepak bola. Mari kita bersatu untuk dukung PSM. Satu Makassar, semua mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya Anca Denajong. Dan kali ini kita dengan satu settingan terbaru dari Anca Denajong. Ya, karena alhamdulillah perkembangan channel Anca Denajong ini, khususnya segmen motovlog ini, semakin hari semakin berkembang, ya alhamdulillah. Dan syukurnya lagi karena kita dapat sponsor. Alhamdulillah saya dapat sponsor helm ini, tapi bukan dari produsen helm ini ya. Saya dapat sponsor dari adik saya yang sangat mendukung, support. Terima kasih banyak adikku yang cantik. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan lagi menyusuri kota Makassar, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu tempat yang sangat terkenal di Makassar pada eranya. Kalau kita berbicara tentang dunia sepak bola di Makassar, pasti tidak akan terlepas dari grup besar PSM Makassar. Dan lebih jauh lagi ke belakang itu ada namanya Makassar Utama. Oke, jadi dunia persepak bolaan di kota Makassar itu tentunya tidak bisa tidak terlepas dari yang namanya Stadion Matuangi. Stadion Matuangi itu sendiri merupakan tempat bersejarah bagi dunia sepak bolaan di kota Makassar. Namun ya seperti yang kita ketahui, belakangan ini bahwa Stadion Matuangi Makassar itu sendiri sudah tidak berdiri kokoh lagi seperti pada zamannya dulu. Dia sudah rata dengan tanah, sudah diratakan dengan tanah. Yang awalnya adalah tujuannya untuk meremajakan atau membangun kembali Stadion Matuangi itu sendiri untuk dibuat menjadi stadion yang lebih megah lagi. Ya, namun karena sesuatu dan lain hal, pembangunannya terus-menerus tertunda, terkendala, banyaknya polemik tentang pembangunan stadion itu sendiri. Konteksnya terbengkalai, dan sampai hari ini belum juga ada pergerakan untuk bagaimana ke depannya kita Stadion Matuangi. Informasi yang saya dapat terakhir, ya, sebelum saya buat konten ini, sempat melihat salah satu tayangan di YouTube bahwa rencana pembangunan untuk stadion olahraga di kota Makassar sendiri, kan kita tahu ada dua nih. Satu di Barombong yang sampai sekarang juga pembangunannya masih mangkrak. Ya, nanti kita akan spill juga bagaimana stadion Barombong saat ini.
Nah, untuk Stadion Matuangin sendiri itu dengar kabar akan pembangunannya akan dialihkan ke Stadion Sudiang. Jadi akan dialihkan ke Stadion Sudiang. Terus bagaimana nasib Stadion Matuangin yang ada sekarang yang sudah dirobohkan, roboh dengan tanah? Bagaimana kondisinya sekarang? Nah, inilah yang akan kita lihat secara bersama-sama, secara langsung. Karena berita tentang Stadion Matuangin sendiri itu sejak dirobohkan itu, aduh, banyak sekali berita-berita yang negatif. Bahkan beberapa kali sudah ada, kalau tidak salah 3 orang korban, ya, 3 orang korban di Stadion Matuangin sendiri itu yang akibat karena tenggelam. Ada kubangan air itu bekas galian, itu ada yang tenggelam di situ. Nanti saya coba cari beritanya dan saya akan sematkan di sini. Jadi ya berbagai macam polemik ya yang terbangun setelah Stadion Matuangin sendiri dirobohkan. Itu berbagai macam polemik, kenapa sampai tidak bisa direalisasikan gitu, adanya penolakan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, bahwa untuk lokasi di tempat Stadion Matuangin berdiri sekarang ini itu sudah tidak layak lagi dibangun sebuah stadion dengan kapasitas yang besar gitu. Saya tidak tahu lebih 5.000 atau berapa, saya belum tahu pasti. Nanti akan saya deskripsinya akan saya cantumkan di bawah di deskripsi. Nah, hal itulah yang membuat pertimbangan pemerintah kota tidak menyetujui adanya pembangunan stadion di wilayah Stadion Matuangin dulu, ya, karena kapasitas. Ya memang sih kalau kita lihat foto udara ya, nanti akan kita lihat foto Matuangin itu dari atas itu kan sekelilingnya itu benar-benar padat dengan penduduk ya, rumah penduduk. Nah, tentunya dengan adanya pusat keramaian yang ya kita tahu saja yang namanya fans bola itu kan, luar biasa hebohnya gitu ya. Ya bahkan terkadang juga anarkis terkadang. Nah, sampai itulah pemerintah Kota Makassar tidak bersepakat. Itu yang pertama. Persoalan yang kedua, kalau tidak salah juga adanya persoalan mengenai kepemilikan atau pengelolaan gitu ya, dengan pihak YOS, Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan. Sempat saya dengar seperti itu juga, cuman saya tidak tahu belakangan bagaimana. Yang jelasnya Stadion Matuangin saat ini sudah rata dengan tanah. Kita belum tahu sampai mana prosesnya akan seperti apa ke depannya. Oke teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Arif Rate. Mumpung saya lewat, di samping kiri saya ini namanya Mas Daeng. Ini adalah salah satu mobil suaranya, salah satu tempat kuliner. Ya mudah-mudahan suara knalpot mobil itu tidak mengganggu ya. Ya, dari Jalan Arif Rate tadi, dari Mas Daeng tadi, kita lurus saja ke Jalan Cendrawasih. Kita terlambat sedikit teman-teman, maaf. Aduh, salah aku. Jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru. Itu tadi saya benar-benar tidak melihat traffic light sudah merah. Saya mohon maaf. Oke. Sekarang kita berada di Jalan Cendrawasih, di jalur inilah, Jalan Cendrawasih inilah. Di bagian depan sana itu Stadion Matuangin. Jadi
sepanjang jalan Cendrawasih ini Jalan Garuda. Di sepanjang jalan Cendrawasih ini adalah jalur yang cukup padat juga, dan apalagi kalau misalnya ketika masih Stadion Matuangin itu berfungsi atau difungsikan sebagai tempat pertandingan bola pada saat musim liga berlangsung. Jadi bahkan sampai di jalan ini tuh motor penuh, semua kendaraan parkir itu motor penuh semua di sini. Saking banyaknya gitu. Padahal jarak dari tempat ini ke Stadion Matuangin itu masih ada kurang lebih 1 kiloan kalau tidak salah dari sini. Ya, tentunya hal-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan pemerintah kota untuk tidak membangun barangkali ya. Tapi kalau ada teman-teman yang mengetahui apa kira-kira yang menjadi sebab utama sehingga pembangunan Stadion Matuangin itu sendiri sampai hari ini belum juga terlihat adanya perkembangan signifikan. Jadi teman-teman, kita di depan kita ini sudah Stadion Matuangin ya, lapangan. Ada 3 pintu masuk. Yang saya tahu adalah satu di sini, itu di sebelah sini. Itu kita coba lihat dulu ya, kita lihat. Nah, ini Stadion Matuangin ini. Bangunannya sudah tidak kelihatan kalau nanti. Jadi pintu masuk yang pertama yang saya lihat yang dulu bisa kita akses itu adalah ini, yang di belakang mobil ini. Sekarang kelihatan sudah tidak bisa diakses lagi. Sudah penuh dengan pertunjukan di dalam, benar-benar rata dengan tanah. Ini pintu masuknya yang pertama yang sudah dibongkar. Nah, untuk pintu masuk yang kedua ini pas di depannya ini kita bisa lihat. Nah, ini mari kita lihat. Pintu masuk yang kedua itu adalah ini. Oh, ternyata bisa masuk. Coba lah kita. Kita masuk dulu, melihat keadaan masuk. Ini pintu masuk ini. Jadi ada 2 sebenarnya pintu masuk di sini, satu di sebelah sana juga satu. Oh, masih kita sebagai tempat olahraga. Nah, beginilah kondisi Stadion Matuangin saat ini. Ini adalah dulunya ini adalah jalur utama ya. Ini dulu jalur trek orang lari gitu, lari-lari. Bangunannya dulu di sini. Ini benar-benar sudah rata dengan tanah ya. Benar-benar sudah rata dengan tanah lagi. Sayang sekali. Tidak tersisa sedikit pun sisa-sisa kejayaan dari Stadion Matuangin saat ini. Rata dengan tanah. Ini ada beberapa sarana olahraga. Ini juga ada akses. Dulunya ada akses. Benar-benar rata dengan tanah teman-teman. Sedih sekali melihatnya. Jadi yang ada tersisa dari Stadion Matuangin ini sendiri adalah kolam renang. Hanya itu saja yang tersisa dari Stadion Matuangin. Berkeliling ya teman-teman, berkeliling mengenang masa-masa
stadion termegah, stadion kebanggaannya dulu. Ya. Ya, saya ingat ketika masih menjadi salah satu pusat kegiatan olahraga, kita ini sangat ramai. Sekarang tinggal dengan terbengkalai dengan sayangnya, ya sayang sekali nih, saya speechless, sangat disayangkan. Kita mutarinya teman-teman. Nah, yang saya ceritakan tadi tentang korban yang terjatuh, ya, itu di bagian dalam sana. Di dalam sana itu ada tas galian sedang memberikan timbangan. Sangat disayangkan sekali. Saya coba akan kesana sekali lagi. Saya bisa melihat ada satu orang otomotif. Saya juga melihat jalur masuk di lain. Ini arena mobil remote control ini. Ya teman-teman, inilah kondisinya. Semangati PSM, mari kita semua mendoakan PSM. Rasakan semua semangat sepak bola, mari kita bersatu untuk dukung PSM.